Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada sehat semua ya ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk dia silakan mohon bicara sendiri ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berhubung tentang pentingnya sholat. Di dalam agama Islam memang tidak sering mesti kita disuruh untuk sholat. Apa sih memang pentingnya sholat itu? Nah, di sini kita akan membahas pentingnya sholat. Di dalam agama Islam tentunya sholat adalah sebuah bentuk atau cara kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang disuruh oleh Allah pertama kali untuk sholat? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwasanya sholat adalah tiangnya sebuah agama dan diibaratkan sebuah bangunan. Bisa kita lihat masjid ini, kalau tiada tiang seperti itu maka apa yang terjadi? Bisa roboh ya, seperti agama Islam yang ada dalam agama Islam kita juga. Kalau kita tidak sholat, maka semua hal kebaikan kita semua, dari sering haji, sering sedekah, puasa tidak pernah bolong, bahkan kebaikan-kebaikan lainnya itu akan sirna ketika kita tidak sholat. Sholat itu adalah hal yang sangat-sangatlah penting. Ada yang tahu tentang kejadian Isra Mi'raj ya? Ada yang tahu nggak? Kejadian Isra Mi'raj itu adalah kejadian pertama kali Nabi Muhammad SAW diundang oleh Allah di langit ketujuh, yaitu langit Arsy, langit tempatnya Allah bersemayam. Kenapa Nabi diundang ke situ? Nabi diperintahkan kepada umatnya untuk melakukan sholat. Artinya perjalanan mi'raj malam yang naik ke atas menggunakan kendaraan yang bernama apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kendaraan Isra-Mi'rajnya Nabi Muhammad? Buruk itu seperti kuda yang bersayap. Ada yang tahu ciri-cirinya juga? Ya. Ciri-ciri buruk itu lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari kedelai. Keledai. Gimana sih cara kita membayangkan kendaraan itu? Ya, tidak akan bisa membayangkan. Orang yang bisa membayangkan, yang bisa melihat kendaraan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju ke atas langit ketujuh menggunakan untuk yang pertama. Langit pertama itu menemukan orang yang ada di kanan dan orang yang ada di kiri. Tapi yang di selanjutnya itu Nabi Muhammad setelah sampai situ, itu Nabi Muhammad melepaskan sandalnya untuk menginjak langitnya Allah. Tahu apa yang terjadi? Allah pun berkata, ya Muhammad, pakailah sandalmu itu. Sesungguhnya langitmu ini minta diinjak-injak oleh sandalmu. Lalu apa kata Nabi? Ya Allah, sesungguhnya aku mau memakai sandalmu yang kotor ini untuk menginjak langitmu yang suci. Mau sekali tak suruh. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW ketika diundang oleh Allah, Sang Penciptanya semua alam semesta ini, bahkan sandalnya pun sampai dilepas. Coba kita yang kalau bertamu di temannya, jangankan sandal yang kotor, sepatu yang mudah menginjak tai pun dibawa masuk oleh kita, ya enggak? Ya. Tapi Nabi Muhammad ini beda.
ketika dia diundang oleh Allah, dia melepas sendalnya. Kenapa? Karena Nabi tahu langitnya ini suci dan tidak mau diinjak oleh sandalnya yang kotor itu. Tapi langitnya pengen sekali diinjak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang Nabi Muhammad adalah untuk memerintahkan sholat. Pertama kali Allah memerintahkan sholat adalah 50 kali dalam sehari. Coba kita bayangkan, kita sholat dari pagi sampai malam hanya untuk sholat 50 kali, senggang. Pegel nggak? Pegel nggak ya? Itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk sholat 50 kali, Nabi Muhammad mengiyakan karena itu perintahnya. Setelah itu Nabi turun. Ketika Nabi turun, Nabi menjumpai Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, "Assalamualaikum, ya Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu?" Lalu Nabi menjawab, "Ya Musa, aku diperintahkan kepada Allah untuk sholat 50 kali sehari untuk umatku." Kebayang nggak? 50 kali dalam sehari. Kita nggak akan bisa sekolah, nggak akan bisa kerja, nggak akan bisa melakukan aktivitas lainnya. Tujuan Allah apa untuk itu? Supaya kita ini umatnya tidak terlepas dari tugasnya, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Musa ini langsung, "Ya Muhammad, sesungguhnya umatmu itu tidak akan sanggup melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah, yaitu 50 kali dalam sehari." Lalu bagaimana reaksi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kembali ke atas, kembali ke menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan sholatnya. Nabi lalu kembali lagi ke atas, "Ya Allah, sesungguhnya umatku ini tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari." Lalu Allah berkata, "Ya Muhammad, aku akan meringankan sholat menjadi 5 kali dalam sehari." Bayangkan, 50 kali menjadi 5 kali. Berapa jadinya? 5 kali dalam sehari. Dan kan sudah diringankan seperti itu, kita masih ada yang bolong, bahkan tidak sholat sama sekali. Ya enggak? Ya betul? Ya betul. Betul ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad langsung turun lagi menjumpai Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, "Ya Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Ya Musa, sesungguhnya sholat ini sudah diringankan dari 50 menjadi berapa? 5 waktu." Lalu apa kata Nabi Musa? "Ya Muhammad, mintalah keringanan lagi, karena sesungguhnya aku sudah tahu umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Nabi apa reaksinya Nabi? Dia balik lagi ke langit arsy, tempat kesemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta keringanan lagi. Tahu nggak betapa malunya Nabi Muhammad menjumpai Sang Pencipta untuk umatnya kita ini? Lalu Nabi minta keringanan lagi. "Ya Allah, hamba minta keringanan lagi ya Allah untuk umatku. Sesungguhnya umatku ini tidak akan sanggup melaksanakan sholat 5 waktu yang kau berikan keringanan jadi 5 waktu ini." Lalu apa kata Allah? "Ya Muhammad, sesungguhnya sholat 5 waktu itu adalah sudah paling ringan. 1 kali sholat 10 kebaikan. Jadi kalau 5 kali sehari, jadi satu harinya bisa mendapatkan 50 kebaikan." Itulah cara Allah meringankan sholatnya dari 50 menjadi 5 waktu. Lalu Nabi pergi dari tempat kesemayamnya Allah untuk menjumpai Nabi Musa. "Ya Muhammad, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kata Nabi Musa bertanya, lalu apa yang terjadi? Nabi Muhammad menjawab, "Ya Musa, aku sesungguhnya malu
karena mondar-mandir dari tadi menjumpai Allah hanya untuk minta keringanan kepada Allah. Dari tadi bolak-balik, sana sini hanya minta keringanan. Untuk apa? Demi siapa? Nabi Muhammad menahan maunya menjumpai Sang Pencipta. Demi siapa? Ada yang tahu demi siapa? Istrinya, keturunannya, anaknya, bapaknya? Tidak. Itu semua demi umatnya. Ya itu kita ini semua umatnya. Ya. Ada yang masih bolong-bolong sholatnya di sini? Masuk tadi. Ada diriwayatkan dalam surat Al-Isra ayat 78, "Fa'arifna ya Bilal sholat," yang artinya, ya Bilal, dirikanlah sholat dan nyamankanlah kami. Bukan Bilal yang itu ya yang dimaksud, tapi Bilal yang pertama kali mengumandangkan azan di Madinah, di Mekah. Dalam surat ini kita dianjurkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Dari 50, semisal kalau Nabi Muhammad tidak minta keringanan kepada Allah, maka jadinya 50 kali dalam sehari. Kita tidak akan bisa sekolah, tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa ngapa-ngapain selain sholat. Jadi lagi sholat 1 rakaat, sholat lagi sampai sore, sampai malam bahkan. Ya, Nabi Musa ini tahu nanti umatnya pasti tidak akan sanggup melaksanakan sholatnya, maka disuruh diringankan. Disuruh Nabi Muhammad karena apa? Nabi Muhammad ini yang diundang oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad disuruh meringankan. Nabi Muhammad mau soalnya demi kebaikan kita semua ini, maka diringankan di 5 waktu. Di sholat 5 waktu untuk kita sehari-hari. Sholat 5 waktu itu ada yang tahu apa aja? Ada yang tahu nggak? Apa aja depan sebentar? Terus? Terus? Asar, terus? Maghrib, Isya. Jadi ada 5 waktu ya? Di sini Sahihul ini menyimpulkan kesimpulannya bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta dunia ini, Sang Pencipta alam. Ya. Ada yang ditanyakan sedikit? Ada ya? Sekian untuk dari saya, semoga bermanfaat dan memotivasi kalian untuk sholat. Yang sholatnya bolong-bolong dibenerin, yang belum sholat, yang belum pernah sholat ya sholatlah ya sekali-kali sebelum disolatkan. Sholat belum disolatkan ya. Yang singkat dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.